Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro dan sisi semua, apa kabar? Hari ini tentunya hari yang penuh dengan keberkahan dan bahagia, karena hari ini adalah hari Minggu. Dan alhamdulillahirabbil alamin, saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Sohib lama, nggak ada yang nggak kenal, pasti sangat terkenal. Sosok yang bersahaja dan sukses seperti ini, beliau adalah Mas Sandiaga Uno. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah, kemana aja sih? Yang saya lihat kemana-mana seantero jagat dunia ini, Mas Sandiaga Uno selalu ada ya. Selalu mobile kemana-mana, dan saya hanya bisa memantau hanya di handphone ataupun di TV. Masya Allah, luar biasa sekali Mas. Sehat terus tapi ya Mas? Sehat, alhamdulillah. Raga kemana-mana tapi hatinya tetap di Kampung Bangka. Iya. Ya Allah ya Rob, Masya Allah, terima kasih bro. Karena kenapa? Saya sudah cukup lama kenal beliau, hampir di tahun 2011, 2012 saya kenal beliau, dikenali oleh sahabat saya, ya Bro Eki. Dan pada waktu itu kita ngobrol-ngobrol santai, melihat suatu prospek bisnis, yang mana pada waktu itu Mas Sandi ingin mengakuisisi perusahaan saya. Pokoknya yang namanya konglomerat selalu ingin akuisisi. Tapi gagal. Keren banget. Nah waktu itu bukan gagal Mas, belum jodoh. Belum Insya Allah, jodoh. takdirnya Allah belum jodoh. Nanti siapa tahu kita gabung F tapi Corporation. bener loh, Mas, waktu itu Mas. Siapa tahu saya direkrut F Corporation. Perlu CFO nggak? Saya pengennya Mas Sandi sebagai investor saya deh, yang ngerjain proyek yang mana gitu, yang banyak. Boleh. Mumpung sekarang lagi pengangguran. Oh begitu, Mas. Kemarin kan saya lihat setelah jadi pengusaha, terus masuk terjun ke politik nih. Luar biasa pertualangannya di politik, sangat luar biasa sekali. Saya lihat sepak terjangnya, ya sehingga akhirnya pun jadilah menjadi wakil gubernur DKI. Dan setelah itu nggak lama keluar lagi, ingin menuju RI 1. Masya Allah, luar biasa sekali. Mas boleh tahu deh Mas, kok dari pengusaha terus ingin jadi politikus, sudah akhirnya menjadi pejabat, dan akhirnya menuju lagi ingin menjadi presiden RI 1. Pengen tahu nih tujuannya apa sih Mas? Kan kalau dari sisi uang udah punya semuanya ya, nggak ada yang nggak kenal duitnya itu. Aduh, berita di koran kekayaannya itu puluhan triliun, kayaknya 15 keturunan pun nggak ada habis-habisnya nih teman-teman semua. Seru banget ya kalau ngomong sama orang kaya, auranya kayaknya aura gue kayaknya kencang banget nih ketemu sama orang kaya. Bang Fitno sedang bicara tentang dirinya sendiri. Karena yang Crazy Rich Pondok Indah itu Bang Fitno. Nah, saya Crazy Rich Pondok Indah, kalau ini adalah konglomerat Crazy Rich Indonesia. Seru banget deh. Mas, boleh tahu nih Mas, kemarin tuh mungkin ya banyak orang yang nggak tahu juga sih, termasuk saya loh Mas. Saya kan semenjak udah ketemu sama Mas, terakhir saya ketemu di rumahnya Bunda Camelia Malik, Mas 2017. Lagi kampanye ya waktu itu menuju RI 1. Tujuannya apa sih Mas? Jadi gini, sama seperti mungkin banyak yang merasakan pengalamannya bahwa Allah tuh udah begitu baik sama saya. Masya Allah, Masya Allah. Dan Indonesia ini mendatangkan anugerah dan karunia buat saya dan keluarga saya melalui bisnis saya. Bisnis yang saya bangun dari, ya kalau bisa dibilang waktu itu usaha mikro ya, kecil luar sekali, biasa. hanya bertiga. Setelah 20 tahun lebih sekarang menjadi usaha investasi aktif, dikelola sekarang oleh para profesional, dan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Nah, saya sekarang catat 30.000 kalau bisa 1 juta loh Mas ke depan. Amin. Oke, terus. Nah, jadi saya merasa terpanggil bagaimana saya bisa berkontribusi kepada Indonesia, dan politik ini adalah salah satu wahana kita untuk bisa berkontribusi. Jadi saya melihat politik ini bukan ajang hanya mencari kekuasaan, ajang merebut posisi atau jabatan, tapi justru ajang kita untuk berkontribusi mengabdi, terutama tentang hal yang saya sangat ketahui, yaitu menggerakkan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, menghadirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada UMKM, membantu masyarakat yang ada di kelompok ekonomi terbawah. Jadi itu passion saya.
dan waktu terbuka peluang untuk berkontribusi di politik, ya saya totalitas usaha saya serahkan kepada profesional. Saya nggak mau mencampur adukan politik dan usaha saya, dan akhirnya saya totalitas 5 tahun terakhir nih, Mas Fitno, terakhir ketemu di Bunda Camelia Malik itu saya sudah totalitas sudah terjun di politik, dan sekarang di tahun 2020 ini jalan 5 tahun ya. Saya syukuri memang nggak malang melintang lagi seperti Bung Fitno untuk investasi, masih beli properti kiri kanan, beli hotel kayak beli Ya kacang, Allah, ya Allah, ya Rob. buka Ampun, ya restoran Allah, seperti ya. kayak buka Ya, ATM mohon gitu. ampun ya Allah. Nah, jadi itu yang saya lakukan, dan ya saya syukuri apa yang sekarang Allah berikan tugas saya. Sekarang saya juga berada di luar pemerintahan karena kemarin kan belum berhasil untuk mendapatkan mandat dari rakyat. Ya, sekarang di luar pemerintahan saya tetap berkontribusi. Harapan saya bisa menginspirasi, bisa mudah-mudahan lebih banyak lagi orang-orang sukses. Gila. Jadi tujuannya Mas Sandiaga Uno ini salah satunya bagaimana nge-create ya, ataupun ngebantu mengakselerasi perekonomian Indonesia yang pastinya dengan kondisi sekarang tuh harus jauh lebih baik lagi, dengan kondisi dulu harus jauh lebih baik lagi. Itu yang paling itu ya Mas ya. Betul. Mas, sekarang kan kita tahu nih Mas kan jatuh bangun. Bahasanya saya itu jatuh bangun Kayak dalam lagu politik. dangdut ya. Jatuh bangun. Terkadang orang jatuh berapa kali bangkit. Ya Mas, di dalam suatu bisnis kan saya lihat juga pernah mengalami titik terendah, ya jatuh akhirnya bangkit di bisnis. Begitu juga saya lihat di politik nih Mas. Di politik ini saya lihat juga Mas luar biasa struggle dan akhirnya sukses di wakil gubernur dan mencoba lagi berjuang untuk menuju RI 1. Ya saya lihat luar biasa perjuangannya, dan saya katakan bahwa setiap orang, siapapun mereka pasti mengalami jatuh bangun ataupun mengalami yang namanya sukses dan gagal seperti itu. Nah, saya melihat bahwa seperti apa seseorang Sandiaga Uno, ataupun saya juga pernah mengalami, Mas. Kadang-kadang kita mengalami hal seperti siap. Semua orang lah ada dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, ada jatuh, ada bangun. Itu biasa selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya, saya pengen tahu aja sih dari Mas Sandiaga Uno selama ini dari sisi bisnis yang jatuh bangunnya seperti apa spiritnya sehingga bisa bangun sehingga sukses lagi pada saat terjatuh. Dan yang kedua di politik ini saya lihat kan bisa dikatakan belum sampai sesuai dengan tujuannya. Seperti apa spiritnya Mas Sandi bangkit pada waktu tidak terpilih menjadi RI 1? Okay. Jadi saya memulai bisnis kan dari di PHK. Okay. Jadi saya waktu tahun 97 kena musibah. Sama gue. Sama Gue kan kita di itu PHK. 98 di PHK. Saya 97 di PHK. Wow. Krisisnya sama soalnya. Iya, krisis sama, dan aku akhirnya ngelamar dikirim ke Turki. Oh begitu. Saya kan kerja di Ericsson. Jadi kerja di Ericsson, terus di PHK, divisi saya 2 hari saya ngeliat koran Kompas, ada agen Indonesia membutuhkan tenaga ahli untuk dikirim ke Turki. Itulah cikal bakal saya. Saya bisa pergi ke luar negeri dan akhirnya setelah itu balik menjadi usaha. Nah Mas waktu itu 97 di PHK. Di PHK akhirnya saya memulai usaha karena saya mencoba melamar ke berbagai perusahaan nggak diterima. Oke. Dan sempat menjadi pengangguran, nyaris pilot. Saya balik Tapi ke rumah orang tua. Mas Sandi beda sama gua. Kalau gue kan orang daerah, orang kampung, orang pulau, akhirnya keluarga dari sederhana. Kalau beliau orangnya udah orang Jakarta, tamatannya udah luar negeri, lahir dari keluarga kaya. Sebenarnya itu membedakannya. Jadi Kira-kira dulu kaya nggak? keluarga. Kaya nggak? Jadi gini, ayah saya seorang profesional kerja Masya di Allah. perusahaan migas, dan pada saat itu sudah Kaya dibanding gua. Nah, ibu saya seorang guru. Oke. Tapi kita hidup berkecukupan. Oke. Hidup di sini nggak terlalu jauh. Di Kebayoran Baru. Pokoknya kalau udah punya rumah di Kebayoran bukan Ya, berkecukupan, dan Mas. kita berkecukupan, Oke. alhamdulillah. Tapi kayaknya dulu aja udah jadi konglomerat Crazy Rich Kebayoran Baru deh dulu sepertinya. Sekarang jadi Crazy Rich Indonesia. Tapi saya pernah ngerasain di mana untuk beli susu anak sendiri, saya sendiri ya,
saya nggak punya gitu. Akhirnya bergantung kepada pemberian uang jajan dari ibu saya. Untuk mulai usaha, istri saya harus merelakan menjual perhiasannya. Itu saya rasakan juga. Tapi memang alhamdulillah lah, Allah memberikan begitu banyak kemudahan bagi kita, dan ya jatuh bangun, gagal. Saya melihat kegagalan itu adalah anak tangga menuju kesuksesan. Siap. Jadi setiap kali gagal, saya coba lagi. Setiap kali gagal, saya perbaiki lagi. Setiap kali saya terjatuh, saya bangkit lagi. Nah, ini terus saya lakukan. Untuk bangkit itu apa? Yang goalnya itu untuk bangkit itu sehingga bisa bangkit itu apa, Mas? Selalu saya nyatakan bahwa Apakah melihat anak, melihat istri, waktu itu tujuan apakah malu karena melihat kondisi teman yang udah sukses? Tidak. Biasanya kan ada benchmark tuh, Mas, membuat kita tuh spirit kita. Kalau saya kan pada waktu saya mau bangkit itu yang saya lihat tuh wajah ibu bapak saya. Ya, wajah ibu bapak saya mesti hadir di kota Mekah dan Madinah waktu itu. Mesti hadir gitu loh. Nah, itu yang yang membuat energi yang kuat sehingga saya harus sukses gitu. Kalau Mas apa kira-kira? saya Mas? waktu itu ngelihat bahwa yang begitu memotivasi saya adalah pada saat saya jatuh, itu saya lakukan evaluasi. Ternyata banyak sekali perbaikan-perbaikan yang bisa saya lakukan. Jadi saya memang self learning, orangnya memang begitu. Saya termotivasi dari inner self. Saya termotivasi karena membaca buku. Saya termotivasi karena saya rajin mengikuti kisah-kisah orang sukses. Nah, disitulah terpicu bahwa I can do better. Kemarin ini gagal, let's try one more time, dan one more time. Dan pada saat krisis 2008-2009 kita nyaris tutup itu, karena jumlah utang kita waktu itu sampai 12 triliun. Sementara aset 12 triliun. Oh, ya Allah, kayaknya bisa beli kerupuk satu Indonesia kali ya. salah nyebut. 12 triliun, ngeri ya. Ngomongnya benar-benar sama crazy rate Indonesia ini. Oke, Mas. Dan waktu itu karena keadaan asetnya lagi jatuh karena ada global financial crisis, ya kita harus melakukan restrukturisasi. Tapi dengan semangat, dengan perbaikan continuous improvement, akhirnya kita bisa perbaiki kualitas dari aset kita, dan akhirnya hutang yang di restructure bisa terbayar. Oke. Dan kita ternyata setelah gagal itu kita bisa atasi, kita jadi stronger. Yeah. What doesn't kill you make you stronger. Oke. Nah, inilah yang membawa saya ke titik di mana di tahun 2015 waktu itu saya memutuskan di dunia usaha, perusahaan-perusahaan saya sudah IPO semua. Inilah saatnya saya mencoba kontribusi di ranah publik. Nah, makanya saya masuk ke partai politik. Tapi nggak langsung berhasil kan. Jatuh bangun, pilkada, alhamdulillah dapat amanah. Kemarin pilpres belum dapat amanah. Dan Tapi udah kedengar habisnya kata dia ada yang ngomong Mas Sandi sendiri ngebuka habis 1T atau 1,5 iya kan, T. semuanya sudah dilaporkan di LHKPN. Itu yang tercatat. Itu yang tidak tercatat. tercatat banyak dong. Ya pasti kalau habis 1T, 2T menurut saya itu kecil buat Mas Sandiaga Uno ini. Kira-kira besar atau kecil, Mas? 1, 2T habis itu, Mas. Buat saya sih relatif ya, karena buat saya nggak ada besar, nggak ada kecil. Kalau kita cinta Indonesia, berapapun besarnya itu, kita harus relakan, kita harus ikhlaskan. Luar biasa. Karena itu adalah untuk membangun bangsa kita. Dan pada saat itu kan Pilpres 2019 kemarin itu kan yang kita ingin perjuangkan itu kan Indonesia yang adil makmur. Yang pasti sebelum nyalon sudah diperhitungkan kekayaannya dan kira-kira habisnya berapa kalau zong kayak begitu kan ya. Jadi kalau kekayaannya sekitar 40 triliun, kalau habis 2 triliun untuk hanya gagal di RI 1 kecil sekali sepertinya ya. Artinya seorang pebisnis itu pasti punya perhitungan menurut saya ya, Mas ya. Ya Mas, asal jangan zong lagi aja. Ya nggak apa-apa kan masih ada 38 T, Mas. Siap. Mas, yang pasti kan kalau kita gagal, ya kita ini
punya sahabat, sukses ataupun gagal itu selalu kita dikelilingi keluarga dan sahabat menurut saya. Terkadang kan pada saat kita gagal, begitu banyak keluarga dan sahabat itu terkadang menjauhi kita. Ya, menjauhi. Boleh tahu pernah kecewa dengan sahabat pada saat lagi terjatuh, ataukah boleh pernah sakit hati pada saat terjatuh dari orang-orang yang dicintai? Oh, saya ditinggal sahabat banyak sekali. Gua mau ngupas setajam silet. Nah, gimana Mas? Ini kayak di infotainment. Enggak, karena ini menyangkut masalah mental. Mental, oke. Ya, karena orang sukses itu harus punya mental yang kuat, Mas. Begitu saya masuk bisnis, terus saya masuk politik, urat baper saya udah putus. Waduh, Masya Jadi Allah. saya bilang bahwa ya kita harus strong. Dan memang beberapa kawan-kawan saya, apalagi pas Pilpres kemarin, banyak waktu Pilgub meninggalkan saya, nggak bersama-sama saya, waktu Pilpres juga. Tapi ya saya menyikapi itu ya sebagai bagian daripada dinamika. Ya kita bisa melihat tentunya Kalau saya, bahwa pertemanan kita kan diukur dari pada saat kita lagi di bawah, kita lagi berjuang, siapa yang berjuang bersama kita. Nah disitulah. Tapi terkadang kan kalau sudah terjadi pada saat sekian waktu, memang kita merasakan ada ukuran. Siapa sih sebenarnya sahabat sejati kita? Siapa sih sebenarnya saudara-saudara kita yang mendukung kita? Tapi nggak mudah loh Mas, pada saat the first time we fail, ya dalam keadaan di bawah, atau ada orang yang kita cinta, yang kita percaya hilang begitu saja. Betul. Atau orang yang kita percaya kita menusuk kita dari belakang, terlukalah begitu luar biasa. Ini pengalaman pribadi. Enggak, gue pengen nanya Mas Sandi aja. Ini pertanyaan titipan. Mas, menurut saya semua orang mengalami itu, Mas. Semua, saya juga mengalami Jadi itu. saya melihat bahwa ujian hidup itu dihianati, ya, disakiti, ya, dikecewakan, itu adalah memang pembelajaran buat diri kita sebagai hamba Allah. Karena kenapa? Kita jadi kuat itu baik ibu rumah tangga, baik itu profesional, baik itu pengusaha, baik itu politikus, yang namanya ujian di sekitar kita, selagi kita menjadi hamba Allah itu pasti ada. Ujian itu apa? Ujian sesama manusia, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, terkadang malahan ada anak kita, ada istri kita. Ujian itu kan macam-macam. Nah, tergantung nih Allah menentukan kita ujiannya dari mana. Yang pasti ujian seberat apapun, kalau kita ditinggalkan atau dihianati, kita belajar ikhlas, Mas. Kira-kira benar nggak, Mas? Betul. Saya selalu mengadopsi kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Jadi jika sudah bekerja keras, sudah bekerja dengan ilmu pengetahuan teknologi, kerja cerdas, kerja sampai tuntas, nggak ada yang tersisa, sisanya serahkan kepada Allah. Do your best and let Allah do the rest.